Ini akan dimiliki oleh koperasi peternak, BUMDes, dan juga kita sendiri, Sweet Sunday, untuk pengolahannya. Sehingga harapannya pola-pola ini bisa dikembangkan juga di daerah lainnya. Teman-teman tahu nggak, di Indonesia itu tahunnya kita konsumsi susu itu 4,5 juta ton. Tiga bahan yang paling besar diimpor adalah anhydrous milk fat, skim milk powder, dan whole milk powder. Ya, jadi tiga ini yang paling banyak diimpor dari luar negeri. Nilainya itu kalau kita di lokal baru mencukupi 962.000 ton. Ya, kalau data saya tidak salah, mohon dikoreksi. Nah, kita tuh impor 3,5 juta ton per tahunnya. Nilai impornya berapa? 17 triliun rupiah setahun. Teman-teman tahu Bandara Ultimate 3 di Cengkareng, Jakarta, itu nilainya hanya 10 triliun, teman-teman. Jadi kalau setahun kita bisa hemat susu untuk kita suplai dari lokal, setiap tahun kita bisa bangun Bandara Ultimate 3 di mana-mana, gitu ya. Ayo, bareng-bareng kita kejar swasembada susunya. Jangan minum susu sapi. Minum tuh harus susu non sapi, karena susu sapi itu buat anaknya sapi. Loh, kita coba kaji di dalam Al-Quran ya. Di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 66 itu disebutkan bahwa dan sungguhnya pada binatang ternak itu terdapat benar-benar pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di Al-Quran disebutkan, ya, kebanyakan dari kita, mayoritas Indonesia Muslim, tentu apa arahan Al-Quran ini menjadi patokan bagi kita untuk bisa berbisnis di bidang susu. Apakah dia hanya di Al-Quran? Tidak. Dalam Alkitab pun disebutkan bahwa di Ulangan 11 ayat 9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini juga disebutkan. Jadi kenapa saya bicara seperti ini? Karena banyak sekali orang yang akhirnya udah bisnis susu, teman-teman ya. Aduh, ternyata susu tuh bukan buat anak sapi, Mas Andro. Jadi saya nggak jadi bisnis susu deh. Karena hal ini akhirnya mundur dari bisnis susu. Jangan. Ini justru memperlambat swasembada Indonesia, di mana yang masuk itu justru adalah perusahaan-perusahaan luar negeri. Sayang kan, harusnya kita bergerak. Teman-teman, kita tahu kita bahwa sudah masuk di Mei di tahun 2016 ya. Nah, pertanyaan kita mau jadi penonton atau pemain. Di MEA itu kita adalah negara dengan PDB terbesar, pendapatan domestik bruto terbesar. Jadi kalau kita boleh katakan Indonesia cukup kaya ya negaranya. Sudah negara cukup kaya, jumlah penduduknya keempat terbesar di dunia, bahwa kita negara nomor 1 paling konsumtif di ASEAN dan nomor 16 paling konsumtif sedunia. Jadi kesimpulannya, kenapa teman-teman harus jadi entrepreneur untuk terutama di bidang susu? Karena Indonesia itu negara paling kaya, jumlah penduduknya di ASEAN ya, penduduknya terbesar di ASEAN, dan juga negara paling konsumtif di ASEAN. Ini pasar paling menggiurkan. Nah, jangan sampai justru negara lain yang masuk ke negara kita. Ini bocoran teman-teman ya. Secara tidak kita sadari, sekarang ini sudah ada pabrik pengolahan susu Jepang yang ada di Sukabumi. Sekarang sudah ada pabrik pengolahan susunya Tiongkok yang ada di Cikarang. Itu 100% kita katakan kebanyakan impor ya bahannya. Kemudian ada juga punya Belanda. Nah, ini adalah market size es krim di Indonesia, teman-teman. Jadi Indonesia tuh konsumsi es krim setahun tuh 700 gram per kapita per tahun. Setahun Indonesia tuh konsumsi es krim sebesar 185.500 kilogram atau 185.500 ton. Sekarang Sweet Sunday baru mensuplai sebanyak 0,087%. Jadi kami belum sampai 1% ya teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai, kita targetnya di tahun 2023, kita akan ambil market share itu sebesar 3%. Kok kecil, Mas Andrew cuma 3%. 3% itu artinya Sweet Sunday harus memproduksi dan menjual 11 ton es krim per hari. Nah, untuk itu kita sedang akan membangun ini, mohon doanya, teman-teman. Ini kita nah ini insya Allah kita akan mendirikan pusat pengolahan yang tempat produksi kita langsung kita dekatkan dengan kandang peternak dan ada pariwisatanya. Ini akan dimiliki oleh koperasi peternak, BUMDes, dan juga kita sendiri, Sweet Sunday, untuk pengolahannya. Sehingga harapannya pola-pola ini bisa dikembangkan juga di daerah lainnya supaya bisa swasembada Indonesia. Karena selama ini peternak tanpa ada off-taker lokal yang memiliki keberpihakan, tentu tidak bisa mencapai akhir. Jadi batasan peternak itu biasa adalah di hilirnya. Hulunya sudah bagus sekali, tetapi akhirnya hilirnya dibeli murah, ya udah. Nah, kita butuh teman-teman pahlawan pangan semuanya yang punya hati nurani dan punya keberpihakan terhadap peternak. Untuk itu, saya akan terbuka sekali untuk bicara tentang konsep ini, karena di Yogyakarta kami sudah jalankan. Nanti di daerah lain kita bisa
diskusi untuk bisa kembangkan juga. PR ini ada di kita bareng-bareng. Saya mengajak teman-teman untuk menjadi penjahit di antara kebijakan pemerintah, keadaan peternak, dan juga support pemerintah. Teman-teman harus menjahit semuanya ini agar menjadi harmonis, menjadi pakaian yang rapi, sehingga Indonesia bisa swasembada. Karena kalau kita beberapa teman-teman yang terlalu fokus di hulu, artinya di kandang, ujung-ujungnya susunya akan dibeli harga murah sama industri. Terlalu fokus ke pemerintah, kita nggak tahu yang ada di lapangan. Padahal kita adanya di tengah sini dibutuhkan. Jadi saya mengajak teman-teman pahlawan pangan semuanya untuk bisa bareng-bareng yuk mencapai swasembada Indonesia. Kita masih punya 5 tahun lagi, kita hanya harus nambah 1,8 juta ekor lagi. Teman-teman harus kreatif untuk buat produk-produk yang bernilai tambah tinggi sehingga nanti bisa menyerap susu dari peternak lebih banyak lagi.